Oke, assalamualaikum. Rito Suri. Iya. Maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok berapa sih? Nggak tahu, yang penting. Kelompok entah. Ini udah diri. Ya, Udah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Malam ini kita bakal mendiskusikan satu buku tentang self-improvement. Yang Jadi, berjudul bukunya tuh tentang kayak sebenarnya di sini labelnya buku pengembangan diri. Terus jadi tapi isinya tuh kan biasanya buku pengembangan diri itu kan novel non fiksi yang tebal-tebal gitu kan. Yang lebih kayak penulisannya lebih kayak karya ilmiah atau artikel gitu. Nah, kalau yang ini tuh isinya banyak gambarnya. Jadi nggak ngebuat kita bosan buat bacanya gitu. Terus jadi lebih menarik juga kan, apalagi buat anak-anak zaman sekarang tuh pasti pengen itu yang berwarna, yang menarik. Ya benar. Kata-katanya juga bagus kan? Kata-katanya ngena ke hati, ngejelup. Kayak si penulisnya tuh benar-benar nyampein kayak feel kayak kamu tuh kalau berada di fase ini tuh nggak sendirian gitu. Terus jadi kayak masalah-masalah dia. Sebagai pengingat juga gitu, tapi mengingatkannya nggak dengan cara-cara yang langsung gitu, karena penggunaan kalimatnya, penggunaan diksinya tuh kayak gimana tadi Mawar? Kayak agak tinggi, nggak mudah kalau orang-orang yang nggak membaca dengan benar gitu, nggak ngeiniin ke kata-katanya, mungkin sebagian orang nggak bisa ngerti gitu maksud dari isi bukunya. Cuman nggak semua. Jadi bacanya harus benar-benar dibaca gitu, nggak bisa, harus benar-benar nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu, harus benar-benar dikunyah lah. Dikunyah. Cuman karena diksinya lumayan tinggi, jadi kadang harus benar-benar fokus sama ngerti dari si kata itunya gitu. Iya. Jadi kadang harus lebih, ya. Terus sama ini sih sayangnya karena kata-katanya dikit, jadi kita ngebaca bukunya tuh cepet. Padahal kan itu mungkin ada berapa halaman kan? Ya, jadi ini tuh kayak cuman ini sehalaman kan ini, sih. Terus sisanya gambar dan si tulisnya cuma segini doang. Ini juga kayak gitu. Ini lumayan panjang sih. Cuman rata-rata ya segini doang gitu. Ilustrasinya sehalaman, terus tulisnya cuma persekiannya doang gitu. Sekali. Justru banyak orang suka baca buku yang banyak gambarnya juga kan. Iya. Yeah. Cuman bagi orang yang suka ilustrasi, kayak kadang ada orang yang sengaja nyari buku yang banyak ilustrasinya doang. Ini tuh bisa jadi salah satu buku yang bagus untuk dimiliki, soalnya emang ilustrasinya simple dan sebenarnya itu kayak berkaitan sama si tulisan-tulisannya gitu sih. Jadi lebih ngasih ide gitu. Iya, apalagi yang butuh self improvement sama ya butuh motivasi diri gitu. Pasti cocok sih ini bukunya. Iya, soalnya penulisnya benar-benar menuangkan semua hal yang pernah dia lewati gitu, dari mulai kegagalan sama yang lainnya gitu. Tapi sayangnya buku ini tuh nggak sih, nggak menyajikan jawaban dari apa sih? Jadi kurang dapat dari bukunya gitu guys. Ya kurang dapat feel gitu. Kurang dari apa yang dia tulis gitu guys. Kalau ceritanya kayak nggak terlalu tergambar secara kayak ada latarnya, atau misalnya kayak alurnya itu kan kayak di sini tuh random acak banget gitu. Jadi ya emang kayak kata Mawar tadi, kayak proses kenapa dia si penulisnya bisa mendapatkan kayak pemikiran seperti itu, kayak apa tuh nggak diceritain kan.
begitu. Nggak diceritain gimana dia menyelesaikan si fase itu gitu. Tapi Fase-fase ketakutan manusia. positif dan negatifnya dari buku ini kan tadi udah diomongin ya beberapa. Ada lagi gak ya kira-kira? Kayak positifnya kan ada ilustrasinya, terus kalimat dan apa sih kata-katanya tuh bisa ngena ke apalagi orang-orang di zaman sekarang gitu kan. Apalagi visual sama kata-katanya tuh kan menarik untuk orang-orang sekarang lihat gitu. Terus negatifnya karena tadi kan karena terlalu banyak ilustrasi dan bahasa diksi, pemilihan kata kayak diksinya itu kan terlalu sulit untuk diterima dalam secara langsung gitu kan, harus ada proses mencernanya dulu. Selain itu ada lagi ya kira-kira? Ini ya bilang pasrahin aja semuanya sama Allah gitu. Iya, sama apapun yang terjadilah. Iya, apapun yang terjadi terjadilah. Karena apa ya, setiap ujian yang datang tuh bakal terlewati gitu. Walaupun kita ngerasa bahwa mungkin minggu ini, bulan ini nggak bisa terlewati, tapi ya nanti juga ngalir aja. Percayakan aja sama yang di atas. Jadi manfaatnya tuh bikin, apa sih kan buku ini tuh nyeritain tentang pengembangan diri ya. Ya kan? Tentang itu. Jadi bikin kita tuh sadar kalau misalkan gak cuma diri kita doang yang ngelewatin susah senangnya di dunia ini kan. Kayak semua orang juga ngerasain gitu. Kayak jatuh bangunnya gitu. Dan apa sih? Jadi bukunya tuh bikin kita tuh kayak ngerasa nggak sendiri, gak kita sendiri doang yang ngalamin ini, tapi orang lain juga ngalamin gitu. Udah sih itu. Kayak lihat dia juga udah ngalamin hal ini, masih bisa gitu, nggak jatuh terus kan? Ya, bisa bangun. Jadi apa ya, kesimpulannya kalau dari aku pribadi, buku ini pasti cocok buat yang membutuhkan motivasi diri, butuh apa ya namanya, pengen nyari jati diri, terus pengen dapat kayak jawaban dari keraguan hidup gitu. Pokoknya cocok buat apa ya, apalagi anak-anak milenial sekarang gitu kan, banyak banget kan yang punya masalah gitu. Pasti kan bingung biasanya tuh, butuh apa ya, support system. Kalau misalkan nggak ada, bisa nih baca buku ini. Itu salah satu. Pokoknya recommended. Oke.